Mungkin di video-video paham saham, kalian sering dengar saya menyebutkan money management. Apa sih? Itu kok sering disebut? Ya, karena dalam berinvestasi, kita perlu memanage atau mengatur. Dalam hal kita mengatur uang atau cash kita pada RDN, dalam membeli saham, dalam mencicil sebuah saham, atau menjual sebuah saham, maka disitulah money management kita lakukan. Dalam hal lain, misalkan portfolio saham yang sudah kita miliki, kemudian ingin kita tambah saham baru pada portofolio yang kita miliki, atau mengatur sektor-sektor saham yang dimiliki, maka disitulah kita melakukan portofolio manajemen. Terus kenapa sih manajemen dalam investasi itu penting? Mari kita bahas ya. Oh iya, manajemen ini berbeda dengan manajer investasi atau disingkat MI. Manajer investasi itu pada reksadana. Oke, agar tidak berlama-lama langsung deh kita bahas ya. Tetapi biasa, sebelum masuk ke pembahasan, harap dibaca ya disclaimer berikut ini. Manajemen sendiri memiliki banyak definisi. Ya kalau kalian misalkan googling ya. Namun dalam aspek investasi saham, manajemen berarti mengatur, mengelola, merencanakan. Supaya kita satu definisi, maka pada video ini manajemen dalam berinvestasi kita artikan sebagai mengatur. Memanage atau mengatur ini sangat penting. Kita ambil contoh saja, saat kita pergi ke sebuah minimarket. Tentunya kita sudah memiliki tujuan, membawa uang dan uang tersebut sudah ada alokasinya. Contoh paling mudah saja, kita membawa uang Rp50.000. Tentunya sudah ada tujuannya kan, apa yang ingin dibeli. Dalam contoh ini, kita ingin membeli cemilan misalkan. Maka, kita membeli snack dengan alokasi sebesar Rp20.000. Kemudian minuman bersoda dengan alokasi Rp20.000. Maka dalam hal sederhana dan kecil seperti ini saja, kita telah melakukan manajemen. Kita mengalokasikan, kita mengatur serta merencanakan apa yang ingin dibeli. Tentunya dalam berinvestasi saham, tujuan masing-masing tiap orang berbeda. Ada yang ingin investasi jangka panjang, ada yang mau mendapat passive income, ada yang ingin mendapat keuntungan singkat, yaitu ya dengan trading atau scalping. Nah, tujuan ini akan menentukan kita tipe yang mana. Hal ini sudah pernah dibahas ya pada video ini, tipe-tipe orang dalam pasar modal. Setelah tujuannya jelas dan sudah tahu kita tipe yang mana, selanjutnya masuklah pada manajemen investasinya. Dalam berinvestasi saham, manajemen ini sangat penting. Pada money management, maka kita menentukan seberapa besar uang yang akan digunakan, didapatkan atau dialokasikan. Misalkan, pada contoh investasi secara lump sum sebesar 100 juta rupiah, maka ditentukan pembelian pertama sebesar 25% saja, yaitu sebesar 25 juta saja. Nanti jika ada penurunan atau sentimen buruk, maka bisa cicil beli lagi atau istilahnya tambah muatan. Jika pada contoh beli secara rutin yaitu dollar cost averaging, kita tetapkan DCA dengan alokasi 3 juta per bulan, maka sudah ditentukan untuk beli saham sebesar 50% saja alokasinya. Jika harga sedang rendah, maka bisa dibeli agak banyak sebesar 75% alokasi dana. Nah, lebih detail terkait strategi dan penerapan money management sudah pernah dibahas pada video ini. Langkah-langkah hingga dengan simulasi detailnya pada saat membeli saham. Sehingga, money management itu penting dalam berinvestasi saham. Bukan hanya pada saat membelinya saja. Pada saat menjual saham pun perlu dilakukan manajemen. Sehingga alokasi, porsi saham yang dijual pun tidak asal-asalan. Kita sudah mengatur dan membuat perencanaan. Mendapatkan return sebesar apa dan porsi realisasi taking profitnya. Terkait strategi dalam taking profit, silakan ditonton pada video ini. Sudah pernah dijelaskan. Dalam berinvestasi saham, sangatlah tidak bijak jika menerapkan prinsip all in, baik dalam membeli saham maupun menjual saham.
diperlukan manajemen, pengaturan, alokasi dalam melakukan jual maupun membeli saham. Manajemen ini dilakukan agar memperkecil risiko kita dalam berinvestasi saham. Pada saat membeli saham, jika kita asal all in saja tanpa ada manajemen, tanpa diatur, tanpa alokasi, misalkan dengan dana 10 juta, langsung all in main beli saja. Beberapa bulan kemudian, harga sahamnya turun karena ada suatu sentimen. Maka kita kehilangan kesempatan untuk mencicil di saat harganya sedang diskon. Atau pada kondisi lain, sahamnya harganya turun terus, fundamentalnya terus memburuk, dan kita ingin lakukan cut loss, maka kita akan kehilangan sejumlah besar dana investasi kita. Tetapi apabila kita terapkan money management, di awal hanya membeli 25% misalkan. Saat terjadi penurunan ini, kita masih ada cadangan cash untuk membeli, sehingga bisa mendapatkan sahamnya di saat harganya sedang diskon. Di sisi lain, pada kondisi ini, di saat harga sahamnya turun terus dan diperlukan cut loss, maka kita hanya kehilangan sebagian dana investasi saja. Dalam hal menjual pun juga sama. Jika kita menerapkan manajemen pada saat penjualan, maka kita bisa mengurangi risiko apabila harga sahamnya masih naik terus setelah kita jual sebagian. Di saat menjual pertama, misalkan hanya 50% alokasi, dan harganya ternyata masih naik lagi, maka kita masih memiliki sahamnya untuk dijual saat harganya naik lebih tinggi. Oleh karena itu, manajemen dalam investasi itu diperlukan, baik pada saat mengalokasikan pembelian atau pada saat melakukan penjualan saham. Dalam susunan sahamnya pun lebih baik juga apabila kita melakukan manajemen pada portofolio. Memilih jenis-jenis saham pada portofolio kita dari sektor-sektor yang berbeda. Terkait sektor saham yang baik untuk diinvestasikan dapat dilihat pada video ini ya, sudah pernah saya jelaskan. Karena sektor pun juga bisa kita manage. Misalkan pada sektor cyclical, maka bisa memberikan kenaikan yang luar biasa. Kemudian pada sektor finansial seperti big banks, bisa memberikan return yang sustain dari kenaikan harga serta dividen yang rutin. Maka bisa kita atur portofolio kita. Isinya adalah saham-saham finansial dan juga saham cyclical. Saham di sektor finansial sebagai core stock yang memberikan kenaikan stabil serta dividen secara rutin. Saham cyclical untuk memberikan gain yang tinggi. Dengan menerapkan ini, maka kita juga melakukan diversifikasi pada sektor saham yang kita investasikan. Nah, seperti apa diversifikasi itu dan baiknya berapa sektor untuk diversifikasi? Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada video ini. Sudah pernah saya buatkan videonya. Namun, contoh yang saya berikan tadi pada sektor finansial dan cyclical hanya contoh ya, bukan saran atau ajakan untuk beli saham itu. Hanya contoh saja. Kalian tentunya sesuaikan dengan analisa, tujuan, profil kalian masing-masing. Sekali lagi, itu hanya contoh saja. Sehingga manajemen dalam berinvestasi saham itu hal yang cukup penting. Dengan menerapkan money management, portfolio management, maka kita bisa meminimalisir risiko dalam berinvestasi saham. Selain itu, investasi yang kita lakukan dapat lebih terukur, memiliki dasar serta hitungan yang jelas. Money management seringkali luput dan diabaikan oleh banyak investor. Banyak yang all in saja dalam membeli maupun menjual saham. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, saat belanja saja kita pasti melakukan manajemen, mengatur alokasi belanja kita. Jika dalam keseharian saja kita bisa melakukan money management, maka hal itu juga bisa kita terapkan saja dalam investasi saham. Nah, demikianlah video kali ini tentang manajemen dalam investasi. Semoga bisa memberi pandangan bagi teman-teman semua yang melakukan investasi pada saham. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana strategi beli saham
Kalian bisa tonton videonya di sini. Dan bagaimana cara mengatur alokasi untuk jual saham, kalian bisa lihat pada video ini. Subscribe di sini untuk video-video lain. Agar apa? Agar kita paham saham.